Firman Allah Ta'ala, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Menurut jumhur ulama, kalimat ini menegaskan bahwa hukum asal bagi orang yang sakit atau musafir adalah wajib berpuasa. Hanya saja ia mendapat keringanan untuk tidak berpuasa. Karena hukum asal bagi orang sakit atau musafir itu adalah wajib berpuasa, maka ketika orang sakit itu sembuh atau musafir itu kembali mukim, mereka wajib menggantinya atau mengqadhanya di hari-hari yang lain. Jika datang bulan Ramadan berikutnya dan ia belum mengqadha, maka jumhur ulama berpendapat bahwa ia harus membayar kifarat, yaitu memberi makan orang miskin untuk setiap harinya sebanyak 1 mud atau 675 gram dari hari-hari yang mana dia belum sempat mengqadhanya di tahun lalu. Jumhur ulama berdalil untuk menguatkan pendapatnya itu dari riwayat hadis Imam Daruqutni dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang orang yang melalaikan qadha Ramadan hingga datang bulan Ramadan berikutnya. Ia berkata, hendaknya ia berpuasa bulan Ramadan ini bersama orang lain. Kemudian setelah selesai Ramadan ini, ia harus menjalani puasa qadha yang ia abaikan, dan ia mesti memberi makan orang miskin untuk setiap harinya yang belum sempat dia qadha pada tahun yang lalu sebanyak 1 mud atau 675 gram. Sedangkan menurut pendapat Imam Abu Hanifah, ia tidak wajib membayar kifarat apapun. Sesuai dengan lahiriah ayat, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Yang wajib ia lakukan hanyalah mengqadha pada hari-hari yang lain. Dikarenakan orang yang sakit dan musafir diperbolehkan untuk berbuka puasa, maka menurut jumhur ulama, ketika orang sakit itu meninggal dunia dalam keadaan sakitnya dan belum sempat sembuh, dan orang musafir itu meninggal dunia dalam perjalanannya belum sempat mukim, maka tidak ada tanggungan apapun kepada mereka, yakni ahli warisnya tidak diwajibkan untuk mengqadha puasanya. Berbeda ketika orang yang sakit dan tidak berpuasa tersebut kemudian sembuh, akan tetapi belum sempat mengqadhanya, atau orang musafir itu sudah kembali mukim dan belum sempat mengqadha puasanya, kemudian meninggal dunia, maka berarti mereka mempunyai tanggungan kewajiban untuk mengqadhanya yang belum ditunaikan. Dalam hal ini Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan ia mempunyai tanggungan puasa Ramadan, maka bagi wali atau bagi ahli warisnya tidak boleh mengqadhakan puasanya, tetapi hanya membayarkan fidyah saja, dengan dalil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dari Ibnu Abbas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yusalli ahadun an ahadin wa la yasumu ahadun an ahadin walaki yut'imu anhu makana kulli yaumin muddan min hintatin. Seseorang tidak boleh mewakili orang lain sholat dan tidak boleh pula mewakilinya berpuasa, melainkan hendaknya ia memberi makan orang miskin sebanyak 1 mud untuk setiap hari puasa yang ditinggalkannya. Sedangkan menurut pendapat Imam Ahmad,
Wali dan ahli waris dianjurkan untuk berpuasa atas nama orang yang meninggal tersebut apabila ia meninggal setelah mampu untuk mengqadha, dengan alasan bahwa tindakan tersebut lebih menjamin terbebasnya tanggungan orang yang meninggal itu. Termasuk dalam hal ini adalah wali atau ahli waris dianjurkan untuk berpuasa atas nama orang yang meninggal apabila mempunyai utang puasa nazar. Imam Ahmad berdalil dengan hadis riwayat Imam Muslim dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuh." Barang siapa yang meninggal dunia sementara ia mempunyai tanggungan puasa, maka hendaknya walinya berpuasa atas namanya. Kemudian diperkuat lagi dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abbas bahwasanya seorang wanita menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, ibu saya meninggal dunia sementara ia punya tanggungan puasa nazar. Apakah saya boleh berpuasa atas namanya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Menurutmu kalau ibumu mempunyai utang, lalu kamu membayar utangnya tersebut, apakah utangnya menjadi lunas?" Wanita itu menjawab, "Iya." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalau begitu, berpuasalah engkau atas nama ibumu." Selanjutnya dalam ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa bagi orang-orang yang berpuasanya itu susah payah atau merasa kepayahan dalam melaksanakan puasa, maka mereka boleh untuk tidak berpuasa dan diganti dengan mengeluarkan fidyah, memberi makan kepada orang miskin sebanyak hari yang dia tidak berpuasa dengan ukuran 1 mud atau 675 gram dari makanan pokok. Hal ini bagi orang yang ketika berpuasa maka akan membawa kemadaratan baginya. Misalnya orang tua renta atau orang yang sakit kronis yang tidak ada harapan untuk sembuh dari sakitnya, maka mereka harus membayar fidyah. Menurut sebagian ulama mengatakan bahwa ayat ini mencakup juga wanita yang hamil dan wanita yang sedang menyusui. Menurut mazhab Hanafi, membayar fidyah itu hanya untuk orang tua renta atau untuk orang yang sakit yang memang tidak mempunyai harapan lagi untuk sembuh. Adapun wanita hamil dan wanita yang menyusui, maka harus mengqadha puasanya tanpa membayar fidyah. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, wanita hamil dan wanita yang menyusui, jika keduanya khawatir atas anak mereka saja, maka harus membayar fidyah dan mengqadhanya. Adapun jika wanita hamil atau wanita yang menyusui tersebut tidak berpuasa karena khawatir atas dirinya saja atau khawatir atas dirinya dan anak mereka, maka yang diwajibkan ketika mereka tidak berpuasa adalah hanya mengqadha saja, tidak diwajibkan untuk membayar fidyah. Menurut mazhab Maliki, yang diwajibkan membayar fidyah dan mengqadha
itu hanya untuk wanita yang menyusui. Sedangkan wanita hamil itu hanya wajib mengqadha saja tanpa harus membayar fidyah. Sedangkan menurut pendapat sahabat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, wanita hamil hanya membayar fidyah saja.